Salam, saya Santri Jahimo, Jemaat Rayon 1 Gereja Gemit Kota Baru. Saya akan bersaksi mengenai apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya, dan saya akan memulai kesaksian saya di tahun 2020 khususnya. Bagi orang lain, pada saat ditanyakan mengenai tahun tersebut, jawaban yang mereka akan berikan mungkin pada saat ada sakit penyakit, pada saat mengalami cobaan dalam hidup, mungkin mereka akan merasa bahwa itu merupakan tahun berat, tahun penuh cobaan dan sebagainya. Tetapi setiap kali saya ditanyakan mengenai tahun tersebut, jawaban saya, kalau ditanyakan mengenai tahun tersebut, saya akan berkata bahwa tahun 2020 adalah merupakan tahun pembelajaran saya. Berawal dari Desember 2019, tiba-tiba saya mengalami hilang suara. Jadi suara saya sempat hilang yang sama sekali tidak bisa keluar. Pada saat itu, bertepatan dengan hari itu, saya harus tampil untuk menyanyi di acara Natal. Kebetulan saya tenaga pengajar pada program studi bahasa Inggris FKIP Undana. Jadi pada saat hari itu saya harus saya harus menyanyi di acara Natal tersebut. Tetapi pada hari itu juga saya kehilangan suara yang benar-benar secara tiba-tiba. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada apapun itu sebelumnya. Tiba-tiba hilang suara. Saya juga bingung. Tetapi saya berpikir, mungkin karena beberapa hari sebelumnya sudah ada latihan-latihan dan mungkin latihannya itu agak over. Tetapi saya masih bisa menyanyi. Selesai menyanyi, begitu pulang besoknya, hari itu 21 atau 22. Karena 23 itu saya bangun pagi dengan kondisi batuk. Jadi batuk seperti batuk kering karena tidak merasa batuk itu berdahak. Tetapi saya merasakan ikut semua badan saya, seantero organ saya khususnya bagian dada ikut merasakan sakit gitu. Jadi tanggal 23, 24, 25 sampai selesai Natal tahun baru batuknya tetap ada gitu. Sampai orang-orang di rumah bingung. 1 minggu, masuk ke 2 minggu, bahkan sampai ke Januari. Batuknya tetap, bahkan semakin hari batuknya semakin keras. Waktu itu belum sempat ke dokter karena saya berpikir ini cuma sekedar batuk biasa gitu. Jadi dibiarkan saja, paling cuma minum jahe, jeruk dan sebagainya. Tetapi semakin lama batuknya semakin susah dikontrol gitu. Akhirnya pada saat masuk bulan Januari saya merasa ini ada yang tidak beres gitu. Jadi saya ke dokter umum tentunya karena pikirnya ya cuma batuk biasa. Jadi saya ke dokter umum, dikasih obat, seminggu minum obat sama sekali tidak ada perubahan. Ini berjalan sampai dengan akhir Januari. Jadi akhir Januari itu saya ada tugas untuk ke Bali, menjadi pembicara pada satu konferensi di sana dan dalam kondisi yang masih batuk-batuk. Jadi akhirnya saya bilang ke kakak saya, kayaknya harus cari dokter yang memang betul-betul top chair lah begitu. Supaya dalam pikiran saya, kalau dokter yang top chair kasih obat sekali paling kurang bisa tidak sembuh, tidak mengapa. Tapi paling kurang bisa menahan batuk saya untuk tidak berkepanjangan sampai dengan saat waktu saya di Bali. Terus kami kali ini dokter yang lain dari dokter yang pertama. Ke sana terus diperiksa, dikasih obat, malah di dalamnya ada obat waktu itu yang darah tinggi kalau saya tidak salah. Tapi ya karena sudah dikasih, ya sudah saya minum saja. Waktu itu saya berpikir apapun itu yang penting saya sembuh. Hanya saya berangkat dalam kondisi yang memang masih batuk-batuk. Saya juga tidak sadar saat itu kalau berat badan saya sudah sangat turun berat badan saya. Saya tidak sadar itu sampai dengan orang-orang rumah, teman-teman di kampus sampai bilang, ini kenapa jadi berat badannya? Tapi saya sendiri tidak merasa kalau berat badan saya turun. Saya baru sadar begitu sampai di Bali,
Ada teman juga yang sama-sama dari Kupang, kebetulan dia ke Bali duluan untuk pengobatan, untuk urusan medis. Dia baru meninggalkan Kupang itu baru seminggu, 2 minggu lah. Terus dalam 2 minggu itu kita ketemu lagi di Bali dan dia terkaget-kaget melihat saya. Kok jadi begini badannya, kok jadi kecil sekali gitu. Saya juga jadi akhirnya mikir lagi. Ternyata batuk ini sangat membawa pengaruh, berarti ada yang serius gitu. Tapi tetap karena fokus saya ke sana untuk tugas, saya juga tidak berpikir untuk mau periksa ke dokter kah, apakah itu tidak gitu. Padahal setelah melalui itu semua saya baru sadar itu merupakan jalan Tuhan. Gitu. Jadi jalan Tuhan saya dibawa ke sana. Jalan Tuhan kenapa pada saat yang sama saya harus menghadiri conference itu. Di tanggal-tanggal itu dalam kondisi saya sementara batuk-batuk. Jadi malamnya sebelum besoknya conference, malamnya itu saya demam sangat tinggi yang itu tidak pernah terjadi selama di Kupang. Jadi baru pernah terjadi waktu di Bali. Jadi di hotel itu kebetulan saya dengan teman saya demam tinggi sekali sampai di tempat tidur itu sampai saya gemetar sampai semua badan saya ikut goyang gitu. Hanya teman saya bilang, Kak sebaiknya kita ke UGD. Saya berpikir ya sudahlah. Karena tapi masih pikirannya masih sama untuk untuk bisa besok hadir dan bisa lancar tuh, acaranya. Akhirnya kami ke sana ke UGD diperiksa lengkap semua. Jadi diperiksa jantung, dikasih O2 bahkan. Waktu dikasih O2 saya masih ketawa-tawa dengan teman saya kan gitu, dikasih O2 saya rasa kayaknya dicabut saja O2 ini. Terus kata teman saya, kenapa? Ini napas saya sepertinya lebih keras dari O2 ini, saya tidak merasakan gitu. Yang saya melihat kepanikan di muka di wajah tenaga medis yang ada, tetapi saya tidak merasakan apapun gitu. Terus diambil hasilnya, di ronsen segala macam, diperiksa lengkap pokoknya. Kemudian ditunjukkan. Nah, saya baru mulai ngeh bahwa kayaknya ada yang salah dengan diri saya pada saat ditunjukkan hasil ronsennya. Hasil ronsen itu bagian paru sebelah kiri saya itu putih semua. Untungnya waktu itu belum COVID itu belum merebak yang sampai seantero bumi mengetahui itu belum. Jadi benar-benar paru sebelah kiri saya itu putih semua, yang sebelah kanan normal. Terus yang dokter jaga bilang kebetulan beliau dokter umum, jadi beliau tidak bisa mendiagnosa apapun. Ibu ini kita harus tunggu dokter paru. Jadi kalau mau ibu kami rujuk ke rumah sakit Sanglah. Terus saya bilang, Dok, yang jadi masalah saya kesini ini tugas. Jadi saya kesini bukan pengobatan. Jadi kalau dokter mau bantu, tolong bantu saya, kasih saya obat untuk paling kurang besok pada saat saya bertugas saya tidak batuk. Gitu. Akhirnya pulanglah kami ke hotel, minum obatnya, besok saya ke venue tempat conference kami. Karena diketahui saya kasih tahu sebelumnya bahwa saya kondisinya kurang bagus. Nah, yang pelaksana conference ini kan dari luar. Nah, mereka sudah tahu isu COVID ini dari luar kan sudah mulai ada, mulai dari Cina, tapi di Indonesia belum masuk. Jadi mereka sempat curiga waktu itu. Jadi saya ditanya, Ibu ada sejarah perjalanan keluar? Waktu itu kan bulan Januari, akhir Januari. Saya bilang iya. Cuma saya keluar itu kebetulan di 2019 Juni atau Juli tidak salah itu saya ke London. Saya bilang itu perjalanan terakhir saya keluar. Tetapi kan waktu itu juga belum ada updatean apapun tentang COVID ini. Jadi saya sempat dicurigai. Jadi mereka memilih untuk oke, kalau begitu nanti schedule saya yang harusnya siang dimajukan ke pagi. Jadi saya diminta untuk duluan supaya bisa pulang dan istirahat. Jadi akhirnya saya dikasih duluan. Puji Tuhan
sepanjang saya membawakan materi, sepanjang saya berdiri di depan ruangan dan membawakan materi, tidak sekalipun saya batuk. Di situ saya mulai terusik. Jadi di jalan, di atas taksi, itu yang tadi saya bilang mengusik saya karena di atas taksi saya mulai berpikir, ini sepertinya memang ada rencana Tuhan di balik ini semua. Dari batuk yang gonta-ganti dokter selama di Kupang, terus sampai di sini yang tadinya benar-benar saya tidak menganggap sesuatu yang serius, tetapi sampai di Bali ada kejadian yang demam itu dibawa ke UGD, akhirnya dapat hasil ya, walaupun belum tahu persis hasilnya ya, diagnosanya juga kita belum tahu apa gitu. Tetapi saya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh saya dan saya sudah mulai merasakan ini kayaknya serius gitu. Tetapi saya juga merasa bahwa ada campur tangan Tuhan di situ karena ini selama lebih dari setengah jam saya rasa ya, saya membawakan materi itu. Tidak sekalipun saya batuk. Itu yang saya rasa, oke. Jadi dia seperti apa ya, keyakinan saya itu seperti ups and down. Jadi ada saatnya saya merasa bahwa ini Tuhan ada gitu. Tapi bila mana saya merasa saya sudah tidak tahan lagi, yang batuk yang sudah setengah mati, saya merasa ini apalagi, cobaan apalagi. Jadi benar-benar yang tidak dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Akhirnya kembali ke hotel, ternyata malamnya kembali lagi hal yang sama. Jadi malamnya itu kembali demam, panas tinggi segala macam. Akhirnya dibawa ke yang tadi yang kemarinnya dikasih tahu oleh dokter jaga, diminta untuk ke Sanglah. Akhirnya ke Sanglah, hasil ronsen segala macam, hasil diagnosa dari mereka dikasih ke dokter. Ini dokter paru yang memang menangani. Jadi begitu dilihat, ini masih di UGD. Jadi lihat dokternya langsung, ibu sesak napas. Saya bilang tidak. Karena memang posisi saya di tempat tidur, tapi posisi saya duduk. Tidur saja bu, tidur saja. Tidak apa-apa dok, saya aman gitu. Ibu sesak napas? Tidak. Tapi dokternya kekeh bahwa saya harus sesak napas gitu. Masa tidak sesak napas? Iya, saya tidak sesak napas dokter. Terus kenapa ibu kesini? Ya saya kesini karena batuk. Jadi memang yang jadi keluhan saya itu cuma batuk. Jadi dia bilang, jadi ibu di paru kiri ibu itu ada sesuatu. Kita tidak tahu apakah cairan atau daging, kita tidak tahu gitu. Untuk mengetahuinya kita harus operasi. Tapi kalau operasi ibu tidak boleh pulang. Nah ini posisinya tiket untuk saya pulang ini besok. Terus saya bilang, dokter saya kalau saya tidak mau dioperasi boleh? Dia bilang ya boleh, itu pilihan ibu, tapi mungkin sebaiknya ibu tanda tangan surat penolakan perawatan. Nah yang ada dalam pikiran saya waktu itu, karena saya sudah melihat ini wajah-wajah serius semua, jadi saya sudah mulai merasa ketakutan itu ada dalam diri saya. Saya berpikir yang bikin saya tidak mau dirawat di sana adalah satu, kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan diri saya, ya worst comes to worst. Kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi. Kalau misalnya sesuatu yang paling buruk terjadi dalam diri saya, kasihan kakak adik saya gitu. Maksudnya mereka harus, ya segala macam lah, kita bisa tahu lah. Proses pemulangan jenazah itu kita sudah tahu seperti apa gitu. Jadi teman saya yang menemani saya waktu itu menelpon ke kakak saya, kemudian bertanya kakak saya, ya sudah di sana saja dirawat, nanti saya ke sana gitu. Tapi saya sama sekali tidak mau. No, saya harus pulang. Karena saya ke sini untuk tugas. Jadi saya bilang ke dokter, saya harus pulang besok. Jadi kalau sekali lagi tawar-menawar dengan dokternya. Kalau dokter mau bantu, dokter kasih saya obat supaya saya bisa bertahan sampai di Kupang. Dokternya bingung, loh waktu ibu kesini ibu pakai pesawat? Iya saya pakai pesawat. Loh ibu dalam kondisi, jadi waktu itu katanya paru-paru sebelah kiri saya sudah kolaps. Jadi saya hanya hidup dengan satu paru-paru. Sepanjang, saya tidak tahu ya mulai kapan itu terjadi, tetapi waktu saya sudah di sana dan di ronsen, berdasarkan hasil ronsen diketahui bahwa saya memang hanya jalan dengan satu paru-paru. Jadi dia bilang sampai ketinggian tertentu sebenarnya itu bisa fatal akibatnya kalau hanya dengan satu paru-paru. Ya sudah dokter, kalau begitu bagaimana caranya dokter kasih saya obat supaya saya bisa pulang sampai Kupang dengan selamat. Nanti sampai Kupang pasti saya perawatan. Janji ya ibu ya, nanti sampai sana perawatan. Iya saya janji. Ya saya juga mau sembuh lah dok.
Jadi untuk memutuskan itu mereka ada sekitar 4-5 dokter, mereka masuk ke ruangan untuk rapat khusus mengenai itu. Jadi begitu selesai rapat, kembali dikasih surat untuk tanda tangan, saya tanda tangan, kemudian pulang. Besoknya saya di dalam doa saya cuma satu, Tuhan tolong bawa saya pulang sampai Kupang dengan selamat gitu. Jadi betul-betul sampai di teman saya, antar saya sampai di depan di depan pintu masuk bandara. Kebetulan ada teman saya lagi disambung oleh, makanya saya dalam pikiran saya memang Tuhan sudah atur semuanya. Begitu saya masuk mau ke ruang tunggu, ternyata ada teman saya lagi, teman saya yang sesama pengajar juga. Cuma kebetulan waktu itu beliau baru pulang dari Australia, mau pulang ke Kupang, kita ketemu di situ. Jadi anggaplah dari satu antar disambung ke yang lain gitu. Jadi dia yang menemani saya sepanjang di pesawat. Walaupun tidak satu seat, waktu itu diminta untuk satu seat tapi tidak bisa. Terus dia cuma menitipkan saya ke pramugarinya. Tolong dilihat ya, teman saya kebetulan sakit. Dan selama di pesawat tidak ada yang terjadi sama sekali. Puji Tuhan. Hari Senin itu sudah semakin berat. Jadi begitu bangun napasnya sudah semakin berat dan jalan juga sudah susah. Pokoknya yang betul-betul sudah mulai terasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa ada di dalam badan saya, itu sudah mulai hari Seninnya. Ke dokter ini dokter paru, karena masalahnya memang di paru gitu. Jadi ke dokter paru, dia lihat hasilnya, kemudian dia langsung bilang, ini kita sedot cairannya. Untungnya dia bilang begitu, dia tidak bilang harus dioperasi atau apapun, dia bilang ini cairan yang di paru-paru kiri ini cairan. Kita sedot dulu, jadi langsung diopname saat itu, kemudian disedot, diambil dari sini, ada jarum lumayan besar, ditusuk dari rusuk, kemudian dikeluarkan cairan. Lumayan banyak cairannya, jadi waktu itu dimasukkan ke dalam botol aqua yang 1,5 liter. Begitu cairannya keluar, ringan, badannya ringan gitu. Masuk lagi yang kedua, jadi saya sempat bolak-balik 3 kali untuk ke Siloam karena cairan itu dia berproduksi terus di dalam. Jadi begitu pulang ada lagi, bahkan sampai yang ketiga itu semakin berat. Jadi yang ketiga itu di mana saya berpikir, okay, this is it. Jadi ini sepertinya sampai di sini hidup saya gitu, karena itu betul-betul yang saya merasa yang orang bilang kaki sebelah sudah di lubang kubur, itu saya rasa saya ada di tahap itu. Jadi waktu ke dokter saya sempat bilang, dok, kenapa ya walaupun obat sudah diminum saya seperti kembali ke titik nol. Saya tidak merasa ada apapun yang terjadi, perubahan positif yang ada dalam diri saya itu saya tidak rasa gitu. Terus dokter bilang, ini apa ya, saya juga bingung. Jadi dokternya juga bingung ini sebenarnya penyakit apa gitu. Karena sudah cairan yang dikeluarkan dari paru-paru itu sudah dibawa ke lab untuk diperiksa. Tidak ada indikasi apapun gitu. Jadi dia bilang ini diperiksa tidak ada sel-sel kanker yang ada di dalam paru-paru itu yang bikin kita harus khawatir, tidak ada apapun itu. Jadi dokter sendiri juga bingung saat itu. Akhirnya keluarga diminta untuk itu dirujuk ke Jakarta ya, ke Rumah Sakit Persahabatan yang saat itu karena COVID sudah mulai masuk ke Indonesia, dan Rumah Sakit Persahabatan itu adalah rumah sakit rujukan untuk COVID. Jadi yang mau mengantar juga iya tidak. Saya waktu itu cuma berpikir, oke lah. Apapun yang terjadi kita jalani saja. Jadi kalau memang Tuhan berkenan untuk kita ke Jakarta untuk pengobatan lanjutan di sana, pasti dipermudah segala sesuatu. Tapi kalau tidak, pasti ada jalannya. Pada saat yang ketiga itu bagian dada saya sudah tidak balance. Jadi bagian kiri ini sudah lebih tinggi. Dan itu semua yang di UGD itu semua yang masuk ke situ mungkin sudah berpikir yang paling buruk, sehingga semua sudah masuk dengan tangisan yang luar biasa gitu. Sudah majelis pelayan semua datang berdoa. Saya sendiri juga sudah pasrah. Kalau memang ini saatnya untuk diambil, ambillah.
saya sudah pasrah gitu. Jadi benar-benar apa ya, mungkin ini yang orang bilang iman saya benar-benar diuji gitu. Apakah kau memang percaya atau ada percaya karena situasi dan kondisi gitu loh. Akhirnya pada saat siap untuk mau berangkat, karena dokter sudah bilang jangan berangkat dulu sampai dengan saya sedot cairan. Jadi begitu cairan disedot dan enak, itu langsung beli tiket untuk langsung berangkat. Kalau dalam kondisi begitu pasti tidak akan diperbolehkan untuk naik pesawat. Pada saat sebelum disedot, dokternya itu tanya, tiba-tiba dokternya tanya, ini sudah pernah di CT scan belum ya? Saya bilang belum dokter. Oh iya, kalau begitu kita CT scan dulu. Jadi untuk memastikan ini sebenarnya apa yang ada di dalam paru-paru sebelum dikasih rujukan ke Jakarta, ke Rumah Sakit Persahabatan. Itu lagi saya pikir itu satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, karena memang kita tidak diizinkan untuk berangkat untuk ke Rumah Sakit Persahabatan itu. Karena memang semua yang mengantar saja sudah takut gitu. Akhirnya di CT scan lah waktu itu. Jadi waktu di CT scan ternyata timoma, kata dokter. Dokter menggunakan istilah timoma yang kami sendiri juga tidak tahu. Satu keluarga itu tidak tahu timoma itu apa. Kemudian saya tanya ke dokternya, dokter timoma itu apa? Terus karena dokternya dokter paru-paru, bukan orang onkologi, sehingga beliau juga tidak bisa menjelaskan sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Jadi dokternya cuma bilang, oh itu cancer. Jadi sampai cancer, saya berpikir pada saat mendengar cancer itu yang kakak saya sudah menangis sejadi-jadinya. Saya berusaha untuk tetap kuat, walaupun saya merasa bahwa waktu dengar itu saya merasa bahwa this is the end. Jadi ini sepertinya akhir dari segala sesuatu. Karena kan mendengar sendiri yang cancer saja kan kita sudah sudah merasa hilang harapan hidup gitu. Terus saya ingat persis waktu itu karena kakak saya menangis sejadi-jadinya, saya masih bilang lah kalau yang jaga menangis terus saya harus bagaimana gitu. Padahal saya sendiri juga hancur gitu. Cuma saya berusaha untuk kuat dan berusaha untuk mungkin saya harus tenang. Karena hanya dengan tenang saya bisa menang. Saya pikirnya seperti itu gitu. Tidak panik, tidak boleh gerasa gerusu. Jadi dokternya bilang kalau gitu saya rujuk ke rumah sakit umum, ke onkologi rumah sakit umum, atau mau tetap berangkat. Saya dengan sukacita saya bilang tidak, kalau rumah sakit umum bisa, kenapa tidak rumah sakit umum, kenapa harus berangkat gitu. Jadi hari itu juga dirujuk, kemudian pulang dulu jam 12 malam mungkin kita ke dokter praktek, dokter onkologi. Kemudian begitu dokter lihat langsung disuruh ke rumah sakit, diopname malam itu juga. Diopname, besoknya divisit, kemudian beliau bilang ini 3 kali kemo. Walaupun saya sudah tahu bahwa cancer itu asosiasinya kemo. Cuma pada saat harus mendengar dari mulut dokternya sendiri dan berhadapan seperti ini, itu juga bikin mental jadi down gitu. Jadi ini 3 kali ya kemo gitu, segampang itu beliau bicara. Tapi ya kalau tidak mau kemo, saya kasih pulang saja gitu. Tapi ibu silakan bicara dulu dengan keluarga. Saya berpikir, ya kalau memang jalan satu-satunya kemo ya kenapa tidak. Paling resikonya, tapi waktu itu yang di kepala saya resiko paling berat ya kehilangan rambut. Itu saja gitu. Saya masih belum berpikir secara fisik apa yang akan terganggu, itu saya belum pikir ke situ. Nah, satu lagi yang saya lupa. Tuhan memperbolehkan, kalau saya tidak pakai istilah, kalau mungkin ada orang bilang cobaan dari Tuhan atau itu teguran dari Tuhan. Kalau saya lebih pada posisi Tuhan tidak mencobai saya. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti ada hal yang saya bisa ambil dari situ. Dan itu semangat saya sudah mulai kembali. Saya berpikir saya diizinkan untuk sampai di sini, artinya saya yakin saya bisa melewati ini. Jadi memang dengan dukungan
dukungan doa dari semua pihak, dukungan doa dari para pelayan, dukungan doa dari hamba Tuhan. Itu juga saya rasa yang bikin saya bisa kuat untuk menjalani itu semua. Padahal pada saat orang bilang kemo itu bukan hal yang mudah ya. Jadi dibilang 3 kali, kemo pertama kali, dan itu masih tetap batuk-batuk karena cairannya tetap diisi di bagian paru bagian kiri saya. Jadi begitu kemo hari pertama, kemo itu 2 hari. Nah, hari pertama kemo, begitu selesai kemo batuknya hilang. Dari yang hanya bisa tidur terlentang, karena kalau tidur miring, pokoknya salah tidur saja itu pasti batuk yang tidak mau berhenti. Jadi begitu selesai kemo yang pertama itu sebenarnya sudah bisa tidurnya sudah enteng, batuknya sudah berhenti. Dan untuk saya, kalau saya ditanya, ya karena saya bukan orang medis ya, tapi karena kondisi tubuh saya yang merasakan. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya saya sudah sembuh sejak selesai kemo pertama. Tetapi karena menurut dokter harus 3 kali, kita bolak-balik 3 kali. Dengan ya seperti itulah kemo, susah makan, begitu kemo muntah-muntah, susah makan. Dan itu siklusnya per 3 minggu. Ini Maret, April, Mei. Itu sebenarnya selesai kemo pertama. Begitu selesai kemo pertama, disuruh CT scan lagi. Dan begitu CT scan dokter masih melihat ada kista katanya di hati bagian kiri. Kemudian ditambah lagi 3 kali kemo. Itu pun sebenarnya saya sudah tidak mau lagi. Karena merasakan apa ya, susahnya kemo, menderitanya kemo. Tapi ini bukan berarti bahwa nanti salah kaprah orang yang di luar sana yang harus kemo karena mendengar apa yang saya bicarakan terus ya karena kemo menderita. No, bukan itu. Maksud saya ada saat dimana kan semua hormon kita akan bekerja dengan tidak normal gitu. Jadi ada saatnya dimana kita merasa yang aduh kayaknya sudahlah cukup sampai di sini gitu. Tapi ada saat dimana semangat hidup kita bangkit dan memang support system itu sangat penting di saat-saat seperti ini. Jadi puji Tuhan saya dikelilingi oleh kakak beradik yang sangat support. Jadi saya tidak dipaksa, tetapi saya juga tidak dibiarkan dengan keputusan saya yang kadang untuk mereka tidak masuk akal gitu. Karena mereka tahu saya tidak ada dalam state yang normal. Jadi kalau misalnya saya bilang begitu disuruh tambah 3 kali, saya bilang ya sudahlah, tidak usah lagi, saya sudah cukup sengsara. Jadi ya kalau memang semua orang harus mati gitu. Kalau memang harus mati karena penyakit ini, ya sudahlah pasrah gitu. Dan mereka tidak langsung yang tidak kamu harus kemo kayak gitu, tidak gitu. Mereka pendekatannya dengan sangat-sangat manusiawi lah. Maksudnya dengan mereka ikut merasakan penderitaan saya, tetapi juga tidak melepas tangan bahwa oh ya sudah kalau tidak mau kemo ya sudah. Gitu. Mereka tetap membimbing, tetap ini. Ya memang sengsara, tapi ya bagaimana? Akhirnya saya berpikir karena ada mereka di samping saya berpikir saya hidup kan bukan untuk diri sendiri. Kalau misalnya saya memutuskan saya sudah jalan 3 kali, saya memutuskan sekarang untuk saya sudah sengsara, saya stop sampai di sini. Kan ada banyak hati yang saya harus jaga gitu. Ada kakak saya, ada adik-adik saya, ada ponaan-ponaan saya dan mereka pasti berharap saya sembuh gitu kan. Dan misalnya waktu itu saya give up dan saya berpikir untuk saya sudah sengsara, artinya saya harus mengorbankan banyak hati, mengorbankan banyak harapan dari mereka yang maunya saya sembuh. Jadi sepanjang masa kemo itu saya juga sering baca tentang penyakit ini. Akhirnya banyak hal yang bertentangan yang akhirnya saya punya pikiran juga ikut melawan itu gitu. Jadi disuruh ini nanti harus diperiksa lagi ya. Kalau untuk saya oh tidak, karena bukan itu yang saya rasakan gitu. Jadi akhirnya yang di rumah juga ikut pusing. Sepertinya kamu harus stop membaca. Karena dengan kamu membaca, kamu tidak mendengar apa yang dokter bilang. Jadi saya bilang ya masalahnya ini tubuh saya.
Saya yang rasa, maksudnya dokter bisa mendiagnosa ya karena ilmunya dia gitu, tapi yang merasakan itu kita gitu. Dan saya merasakan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dia bilang gitu kan. Jadi akhirnya begitu selesai yang ke-6, saya itu betul-betul saya sudah mengambil keputusan sampai di sini. Jadi kalaupun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih ada, katakanlah masih ada kista, masih ada apapun itu, saya sudah tidak mau lagi dan itu sudah keputusan. Ternyata benar waktu itu begitu selesai dari yang kista yang di hati sebelah kiri itu, dari yang semula sama sekali belum pernah kemo, dia cuma 0, sekian senti, kemo 3 kali dia naik 1, sekian, kemo 6 kali bahkan dia naik 2, sekian gitu. Jadi hasilnya saya bawa langsung ke dokter, saya taruh hasilnya di meja, saya bilang dokter ini hasilnya, saya tidak mau kemo lagi. Terus dokter bingung. Kenapa? Iya karena logikanya. Primernya kan yang ini. Primernya itu hampir 20 cm. Yang timoma itu kan primernya itu. Lah kalau yang 20 cm saja bisa hilang dalam 1 kali kemo. Atau kalau mereka tidak mengakui 1 kali ya 3 kali kemo itulah. Yang siklus pertama itu 3 kali kemo. Kalau yang primer saja yang sebesar 20 cm bisa hilang. Penjelasannya bagaimana kista yang tadinya 0, sekian dia bisa naik menjadi 1, terus ditambah 3 kali dia naik menjadi 2, itu kan artinya obatnya tidak kerja. Jadi akhirnya dia telepon, kemudian dokter kepalanya minta untuk dites apalah gitu, saya lupa, di dalam darah yang di dalam batas tertentu itu bisa mengindikasikan bahwa memang cancer berkembang di dalam tubuh gitu. Jadi saya ke lab lagi ambil darah, begitu diambil darah, diambil hasilnya, kemudian tahu bahwa ini ternyata dia ada di batas normal. Dokter bantu bilang begini, itu saya sudah bayangkan, hal itu sudah saya bayangkan dari yang begitu 3 kali kemo bahwa 3 kali yang kedua itu tidak perlu lagi. Karena yang timoma yang ada ini dia tidak menyebar. Tetapi karena dokter kepalanya bilang harus ditambah, jadi ya akhirnya ditambah 3 kali. Ya saya masih sempat bercanda waktu itu, oh berarti yang 3 kali kedua itu bonus ya buat saya gitu. Tetapi yang saya mau bilang adalah 6 kali itu juga bukan rencana dari dokter. Jadi bukan maunya saya, bukan maunya keluarga. 6 kali itu untuk saya memang itu angka yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dengan 6 kali kemo saya bertemu orang yang berbeda-beda. Saya bertemu orang-orang yang bisa memberikan saya pelajaran hidup. Karena itu saya bilang tahun 2020 tahun pembelajaran yang luar biasa untuk saya. Di dunia akademik, karena saya seorang dosen, di dunia akademik itu hal yang sangat biasa bagi saya untuk memberikan kesaksian yang ada hubungannya dengan dunia kerja saya gitu. Jadi misalnya sebelum sampai dengan 2020, begitu kalau saya ditanya, disuruh memberikan kesaksian hidup saya adalah pada saat saya sekolah, dan itu memang sangat luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena saya sekolah itu saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat yang orang tidak akan percaya gitu. Dan untuk saya sampai dengan sekarang saya tetap mengakui itu gitu. Dan saya dengan bangga saya bilang bahwa itu bukan kerja saya. Itu luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Bahkan waktu itu pembimbing saya sempat bilang, kamu coba bilang ke saya, apa rahasiamu sehingga kamu bisa menyelesaikan program yang 4 tahun dalam waktu 1,5 tahun. Nah, semenjak 2020 sampai ke sini, kesaksian saya berubah. Jadi, kalau kesaksiannya saya sebelumnya mengenai dunia akademik saya, ya walaupun saya tidak akan mengecilkan itu gitu. Tapi mungkin Tuhan mau pada saat saya dikirim ke ruang kemo sebanyak 6 kali, itu saya bertemu dengan teman-teman kamar saya yang sependeritaan, bahkan lebih menderita dari saya, itu yang bahkan memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk saya gitu.
Jadi kalau di tempat kerja saya memberikan pelajaran untuk orang gitu. Saya merasa saya sumbernya. Ini loh saya sumber pengetahuan, mau belajar datang ke sini. Tetapi Tuhan mau kasih tunjuk saya bahwa ada saatnya kamu harus mendengar orang, ada saatnya kamu harus belajar dari orang. Termasuk mengenai iman. Kamu punya iman itu tidak ada apa-apanya dibanding itu orang-orang di luar sana gitu. Jadi begitu masuk ke ruang kemo, begitu masuk ke ruang onkologi, kita seperti masuk ke dunia lain. Saya seperti dibawa masuk ke dunia lain yang tidak pernah saya temui sepanjang saya hidup. Jadi di dalam ruang kemo yang begitu sempit, begitu kecil, kita semua ada di situ dengan diperlakukan sama rata, sama rasa, mau dosen, mau pendidikannya doktor, mau profesor, mau orang yang tidak punya kerjaan, orang dari kampung, orang yang apapun itu, semua ada di situ dan diperlakukan sama. Dan di situ saya belajar bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Pada saat sakit hanya Tuhan yang kamu butuh. Yang selama ini dibanggakan bahwa hebat dalam bidang ini, hebat dalam bidang itu. Pada saat sakit seperti ini, nothing. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Tidak ada satupun yang bisa dibawa. Tidak ada satu kebanggaan pun yang bisa dibawa masuk untuk menyumbang ke kesembuhan penyakit saya. Jadi setiap setiap ketemu orang baru, karena setiap masuk selalu dengan orang yang baru. Saya 3 hari, biasanya orang lain itu cuma 1 hari. Jadi bisa jadi dalam 1 kali kemo itu saya bisa berganti 2-3 orang. Dan ada beberapa orang yang kita masih kontak-kontak sampai sekarang dan mengajarkan saya banyak hal. Jadi yang saya tahu itu ada satu, beliau bilang begini, kan kakak sudah banyak berkiprah di bidang akademik, bisa tidak menulis karya Tuhan di dalam hidup, pengalaman dari penyakit ini. Itu di situ saya berpikir, oh iya ya, kenapa tidak gitu. Walaupun sampai sekarang saya belum mulai juga gitu. Jadi begitu kemarin diminta untuk memberikan kesaksian, belum selesai, belum titik diminta, saya sudah langsung iya, saya mau, karena memang itu tujuan saya. Jadi saya berpikir belum kesampaian bukunya belum jadi. Mungkin dengan cara begini saya juga bisa memberikan kesaksian menjadi berkat untuk orang lain bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu baik untuk kita. Waktu kita ada dalam kondisi sakit, kita merasa sengsara, kita merasa susah, mungkin kita tidak melihat. Kita tidak melihat bahwa tangan Tuhan ada di situ gitu. Tetapi begitu kita melewati itu dan kita lihat ke belakang, kita baru tahu, oh ini ternyata maksudnya. Jadi sejauh ini yang setiap kalau ditanyakan dan saya menceritakan, jadi biasanya kalau ditanyakan siapa yang tanya, saya akan cerita. Saya akan cerita dengan berapi-api. Intinya begini cara Tuhan menyembuhkan saya gitu. Jadi puji Tuhan, kondisi sekarang saya sudah pulih. Saya tidak tahu ya, kita manusia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam tubuh kita, organ apa, dan saya tidak mau tahu. Yang saya tahu sekarang bahwa secara fisik, secara mental, secara pikiran, kondisi saya luar biasa. Bahkan menurut saya sendiri dan juga beberapa orang di luar sana yang melihat saya, kondisi saya jauh lebih baik, jauh lebih kuat dari sebelum sakit, dari sebelumnya. Bahkan ada teman-teman saya yang bercanda, jangan sampai di dalam obat kemo itu ada obat kuatnya gitu. Sampai ketawa, jadi saya bilang, ya obat kuat yang yang dicampur dengan darah Yesus, saya bilang begitu. Jadi ada satu lagu yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi lagu itu selalu menemani saya setiap hari di sepanjang tahun pembelajaran saya 2020 itu. Lagu itu yang tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu itu selalu menemani saya tiap hari. Jadi kalau bukan saya menyanyi, saya selalu play lagunya di HP saya. Itu lagu yang saya
play berulang-ulang terus. Jadi sampai dengan hari. Jadi setiap kali kalau misalnya ada pelayan yang mau mendoakan saya, tanya, ayo kita angkat satu lagu. Pasti lagu itu yang akan saya minta gitu. Karena saya berpikir yang menguatkan saya, salah satu yang menguatkan saya waktu itu adalah, iya, orang lain kan bisa sembuh, kenapa saya tidak? Walaupun di sisi lain ada juga yang Tuhan panggil kembali gitu, dengan penyakit tersebut. Tidak exactly sama dengan penyakit saya, timoma, tapi ya, pada saat orang bilang cancer, orang kan melihatnya secara umum gitu. Jadi cerita mengenai ada yang sembuh, ada yang berpulang, itu mondar-mandir kepala saya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kemo saya yang tiba-tiba berpulang, itu di rumah sudah bilang, jangan sedih, masing-masing orang punya jalannya sendiri. Karena sebagai manusia saya juga pasti kepikiran gitu. Lah itu orang kan waktu saya kemo, saya muntah-muntah, itu orang sudah bolak-balik ke toilet sendiri. Tuh, dia pegang sendiri infusnya. Saya kalau ke toilet waktu di ruang kemo saya masih dipapah gitu. Itu orang saya lihat kuat sekali. Tapi akhirnya begitu dengar bahwa dia berpulang, saya juga langsung, ini kenapa lagi? Cuma ya itu kembali lagi, saya lebih melihat ke untuk bikin saya lebih bersemangat. Saya lebih melihat ke orang-orang yang Tuhan sembuhkan gitu. Karena itu lagu itu selalu membangkitkan semangat saya. Orang lain Tuhan tolong, saya juga iya gitu. Dan kembali lagi yang dulu saya berpikir bahwa Tuhan tidak akan membawa saya sejauh ini untuk meninggalkan saya gitu. Jadi usaha dan kerja saya tahu bukan karena kekuatan saya. Tuhan ada di dalamnya. Waktu sekolah saya, karir saya sejauh ini, dan sampai dengan saat ini saya sudah, waktu itu saya sempat putus asa. Sudah apakah saya lepaskan semua ya? Maksudnya ya sudahlah, saya hidup hari demi hari gitu. Jadi kalau hari ini saya bangun masih dikasih napas, puji Tuhan, saya menghidupi hari ini, besok lagi lah. Saya tidak mau, karena sebelumnya itu saya tipe orang yang ambisius, ambisi quote unquote ya. Jadi saya kalau mau apa itu harus saya dapat gitu. Bahkan kalau misalnya saya mau untuk katakanlah di dalam bidang akademik saya harus menulis, saya mau tulisan saya selesai malam ini saya harus selesaikan. Saya tidak akan tidur sebelum selesai tulisan saya. Maka itu saya biasanya bisa tidak tidur sampai jam 7 pagi, jam 8 pagi. Gitu. Nah itu yang membuat, mungkin itu juga saya diajar untuk lebih memperhatikan makan, lebih memperhatikan kondisi tubuh, lebih memperhatikan orang-orang di sekitar. Karena kalau sudah kerja ya di rumah ada sekian banyak orang pun kadang saya berpikir saya sendiri, saya seperti hidup sendiri di dalam rumah gitu. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa banyak pelajaran yang Tuhan kasih, pelajaran mulai dari hal yang paling kecil, bahwa kamu tidak hidup sendiri. Masih banyak orang di dalam rumah yang paling kurang perlu kau senyumi, perlu kau ucapkan selamat pagi, perlu kau tegur pada saat masuk keluar. Selama ini kan seperti robot gitu. Kerja juga ada batasnya. Jadi perlu tubuh kita perlu dikasih istirahat, pikiran kita perlu dikasih istirahat, seperti itu. Dan juga pembelajaran yang luar biasa dari ibu-ibu, teman seperjuangan selama masa kemo. Jadi itu yang saya rasa sampai sekarang saya masih merasakan, mau dibilang sakitnya, iya ya sakitnya. Jadi pada saat kalau orang misalnya ada cerita, ada ibu itu sakit ini. Jadi kalau orang lain kan mungkin kalau dibilang bersimpati ya semua orang pasti bersimpati. Kalau saya lebih ke empati mungkin ya, karena sakitnya itu langsung sampai ke saya gitu. Jadi kalau orang misalnya bilang si itu sekarang sementara menderita sakit ini, atau jangankan yang orang yang kita kenal sehari-hari kita tahu gitu. Yang saya nonton di podcast saja misalnya, ada orang yang sakit, misalnya ada penderita cancer, artis, siapapun itu, saya nonton begitu dia cerita itu, saya sakitnya saya langsung rasa gitu. Jadi saya lebih saya lebih bisa merasakan penderitaan orang lain gitu. Bagi bapak, mama, kakak, adik, semua saudara yang saat ini sementara dengan pergumulan sakit apapun penyakitnya. Jadi
mau cancer, apapun itu, yang sudah mulai sampai di titik putus asa, saya cuma mau bilang bahwa jangan pernah berpikir bahwa ini sudah selesai. Selalu ada harapan, selalu berpikir positif. Selalu berpikir bahwa seperti yang tadi saya bilang, tangan Tuhan selalu ada. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau lain Yesus tolong, pasti Bapak Ibu juga. Kalau saya Yesus tolong, Bapak Ibu juga. Jadi jangan pernah menyerah. Sampai dengan saatnya memang menyerah, jangan pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa Yesus selalu ada dan bahwa Bapak Ibu akan memperoleh kesembuhan. Waktunya entah kapan, waktunya adalah waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan mau bilang menyembuhkan hari ini, menyembuhkan minggu depan, menyembuhkan tahun depan. Apapun itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita tidak bisa mengintimidasi. Jadi kita pasrah, kita berdoa, mengharapkan hasil yang paling baik dan tetap semangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan tetap ada di situ. Walaupun kita tidak lihat. Kadang kita merasa karena kita fokus dengan penderitaan kita, kita tidak melihat. Tetapi yakin dan percaya tangan Tuhan tetap memegang. Terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain Yesus tolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah.